Shalom Ecclesians. Shalom Ecclesians. Shalom Ecclesians. Shalom Ecclesians. Shalom Ecclesians. Apakah kamu seorang remaja yang aktif di gereja atau mungkin baru ingin bergabung dengan komunitas kita? Kami butuh pendapatmu. Kami ingin ibadah remaja di Eklesia menjadi tempat yang seru, bermakna, dan relevan loh buat kamu. Buat kamu yang berada di kelas 10 SMA sampai kuliah semester 1, Yuk isi surveinya, kalian cuma butuh waktu 2 menit. Kalian bisa isi secara online melalui link G-Form dan QR Code yang sudah dikirimkan melalui grup WA Eklesia dan grup WA wilayah masing-masing. Teman-teman juga bisa isi form survei kita secara manual melalui kertas yang tersedia di kantor gereja. Pendapatmu sangat berarti untuk masa depan ibadah remaja kita. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Make it happen. Bersama Kita bisa. Shalom, Jemaat GKJ Nehemia yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, proses seleksi dan orientasi bakal calon pendeta GKJ Nehemia akan segera memasuki tahapan penting berikutnya, yaitu psikotes, medical check-up, interview, khotbah dan pelayanan ke wilayah-wilayah jemaat, komisi dan bebadan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mulai bulan Maret hingga Mei 2025. Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh jemaat GKJ Nehemia agar setiap tahapan dapat berjalan dengan lancar, penuh hikmat, dan pada akhirnya kita dapat memilih pendeta yang terbaik bagi jemaat kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari bersama mendoakan dan mendukung proses ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera Ibu, Bapak, Saudara-saudari semua. Bagaimana kabar Ibu, Bapak, Saudara-saudari semua? Kiranya kebaikan hidup selalu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa di antara kita yang tidak ingin hidup sejahtera? Kita semua tentu ingin hidup bahagia dan sejahtera. Namun demikian, kenyataannya belum semua di antara kita mendapatkan kesejahteraan hidup yang diharapkan. Termasuk juga warga jemaat GKJ Nehemia. Ada beberapa jemaat yang belum hidup sejahtera sehingga memerlukan dukungan kita. Itulah sebabnya Gereja Kristen Jawa Nehemia selalu mengadakan bulan diakonia 2 kali dalam setahun. Tahun 2025 ini, bulan diakonia akan dilaksanakan pada bulan Februari dan bulan November yang akan datang.
Bulan Diakonia dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi warga jemaat untuk secara khusus memberikan persembahan diakonia demi menolong warga jemaat lain yang membutuhkan. Pada ibadah kali ini, persembahan ibu, bapak, saudara, saudari bisa mulai disampaikan melalui amplop khusus dan dipersembahkan dalam ibadah minggu selama bulan Februari ini. Seiring berkat yang juga telah kita terima dari Tuhan, mari ibu, bapak, saudara, saudari semua, dengan penuh sukacita kita berikan persembahan diakonia kita. Tentu persembahan diakonia kita ini akan sangat bermanfaat bagi sesama kita. Ingatlah selalu bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Salam Diakonia. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Perkenankan saya membacakan pokok-pokok warta jemaat hari Minggu 23 Februari 2025. Ucapan selamat datang. Majelis mengucapkan selamat datang kepada warga jemaat dan para tamu yang beribadah di gereja Tuhan di sini. Kiranya kasih Kristus tetap mempersatukan kita. Jika Bapak Ibu ada yang mempunyai kepentingan dengan majelis, dimohon untuk menghubungi majelis atau karyawan gereja di kantor gereja setelah kebaktian. Rapat majelis. 1. Rapat majelis pelaksana harian akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Maret 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang Markus GSG bawah. 2. Rapat majelis lengkap akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 Maret 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang Markus GSG bawah. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat GKJ Nehemia. Bulan Diakonia. Rapat majelis lengkap GKJ Nehemia tanggal 10 Januari 2025 menetapkan bahwa bulan Februari dan November sebagai bulan diakonia. Majelis menghimbau kepada Bapak Ibu Jemaat untuk turut ambil bagian dalam pelaksanaan bulan diakonia dengan menyampaikan persembahan khusus melalui amplop putih yang disediakan di depan pintu masuk gereja selama 4 minggu, dimulai Minggu tanggal 2 Februari 2025. Persembahan khusus tersebut dimasukkan ke dalam kantong bersamaan dengan persembahan ibadah minggu. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Samina Hadi Subeno, wilayah Ciputat, pada hari Minggu 23 Februari 2025. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Nehemia menyampaikan turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Anggota Majelis Lereh. Berdasarkan hasil keputusan rapat majelis lengkap tanggal 10 Januari 2025, telah ditetapkan nama-nama majelis yang lereh pada bulan Maret 2025. Nama-nama majelis lereh dapat dibaca pada warta jemaat. Persembahan kris. Diberitahukan kepada jemaat yang akan memberikan persembahan melalui kris, dipersilakan untuk mengunduh kris yang disiapkan di papan di depan pintu masuk, kemudian disimpan di galeri gadget masing-masing. Pada saat persembahan, silakan dilakukan dengan cara buka aplikasi mobile banking yang akan dipergunakan. Masuk menu kris, akan muncul layar dan ada tanda unduh gambar di bawah. Kemudian disentuh dan ambil gambar kris code yang sudah disimpan di galeri.
Pemberitahuan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GKJ Nehemia yang terkasih, berdasarkan surat keputusan Majelis nomor 1/KEP/GKJN/1 Romawi /2025 tentang pengangkatan tim sensus warga jemaat GKJ Nehemia tanggal 17 Januari 2025. Dengan ini, kami tim sensus menghimbau agar seluruh warga jemaat GKJ Nehemia mendukung dan berpartisipasi aktif dalam sensus dengan cara mengisi formulir sensus yang teknis pelaksanaannya akan diatur oleh masing-masing koordinator majelis wilayah. Sensus bertujuan untuk mewujudkan data dan informasi warga jemaat yang up to date dan valid dalam suatu sistem yang terintegrasi antara data wilayah dan data gereja. Ayo sensus, data valid jemaat, sarana bangun pelayanan gereja, tanggung jawab kita bersama. Ibadah Rabu Abu. Panitia Paskah mengundang jemaat GKJ Nehemia dalam ibadah Rabu Abu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Maret 2025 pukul 18.30 dengan dress code hitam dan abu-abu. Tukar pelayanan Sinode GKJ. Dalam rangka tukar pelayanan Sinode, pada hari ini Minggu, tanggal 23 Februari 2025, pukul 6.30 dan 9 akan dilayani oleh Pendeta Sri Yuliati SSI MC dari GKJ Sidorejo Purworejo. Pelayan Firman. Pelayan firman Tuhan pada ibadah oikumenis hari ini pukul 9. Pendeta Sri Yuliati SSI MC. Umat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah minggu ini kita menghayati ibadah dengan tema Kasih itu mengampuni. Saat kita mengasihi seseorang, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang tersebut, walau diri sendiri harus berjuang dan berkorban. Namun bagaimana jika orang yang kita kasih tersebut kemudian membuat hidup kita menderita, berlaku kasar, dan kejam kepada kita? Apakah kita tetap mau mendoakan agar Tuhan memberi berkat kepadanya? Atau maukah kita menyediakan makanan bagi orang-orang yang telah melempari dan merusak rumah ibadah kita? Kasih bukan sekedar memberi yang terbaik, namun juga sebuah tindakan dan hati yang mau mengampuni orang yang mendukakan hati kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menghayati makna kasih dalam ibadah minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Ibadah ekumenis ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang berkarya dalam kehidupan dari waktu ke waktu dengan kasih setia tak terbatas. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Tuhan Allah penuh kasih dan sayang. Kita bisa datang dan menemukan kasih-Nya dalam hidup kita. Kita patut memuji dan memuliakannya. Mari mencari wajah-Nya dan temukan kasih-Nya, karena sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
dengan membuka hati dan pikiran kita, bersama-sama kita mendengarkan hukum kasih yang pada saat ini kita terima melalui Injil Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Kami bersujud padamu ya Bapa. Kami manusia penuh dosa, memohon pengampunan dan pemulihan-Mu. Biarlah kami dipulihkan dengan darah Kristus yang tercurah. Pengampunan yang kami terima menunjukkan kepada kami betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Ya Bapa, anugerah kasih-Mu nyata dalam Kristus. Engkau menebus dosa-dosa kami melalui karya Kristus, Sang Juru Selamat kami. Berita anugerah-Mu kami terima sebagaimana tersurat di dalam surat Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa. Ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu, mampukan kami menanggapi anugerah kasih-Mu dengan kemampuan kami untuk hidup baru. Petunjuk hidup baru kami terima dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Ampunan dari-Mu mengajarkan kami untuk saling mengampuni. Kasih-Mu mengajarkan kami untuk saling memaafkan. Dari-Mu kami belajar bahwa kasih pasti memaafkan atau mengampuni. Kami nyatakan kesanggupan kami dalam mewujudkan pengampunan dalam hidup ini, karena kasih pasti lemah lembut. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Tito, Kasih Tak Terbatas. Shalom Ibu Pendeta, para majelis, rekan-rekan pemusik dan Bapak Ibu jemaat sekalian. Nama saya Tito dan ini istri saya Esther. Saya mau sedikit sharing kalau boleh, sedikit saja. Bulan Agustus 2024 yang lalu saya terkena stroke yang menyebabkan tangan kiri dan kaki kiri saya ini lumpuh.
nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring di tempat tidur. Lalu disitulah kasih Tuhan nyata sekali dalam hidup saya, di mana Tuhan secara nyata mengirimkan orang-orang yang baik kepada saya, istri saya, keluarga, dan teman-teman yang sungguh sangat setia dalam pengawal proses penyembuhan saya. Dan di titik terendah itu pun saya menyadari bahwa kasih Tuhan yang tanpa batas itu membuat saya untuk bisa kembali pulih dan juga bisa mengampuni, melepaskan pengampunan terutama kepada diri saya sendiri dan kepada orang-orang lain. Dan saya juga percaya di saat kita melepaskan pengampunan ada pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Sebuah pujian dari saya dan istri untuk meneguhkan kita semua dan mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan tanpa batas ingin mengangkat kita pada saat dari titik terendah kita untuk diangkat lebih tinggi, bahkan lebih tinggi lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kuasamu tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang
Segala pujian bagi Tuhan. Lagu yang sangat menguatkan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau sangat mengasihi kami. Terbukti Engkau selalu menuntun kehidupan kami melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami untuk datang kepadamu, mendengarkan sapaan firman-Mu pagi ini. Sesuai dengan kerinduan kami, Engkau penuhi kami dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan terlebih ya Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan keseharian kami. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami masing-masing, dan kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 akan saya bacakan untuk kita. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya. Lalu ia berseru, "Suruhlah semua orang keluar dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ia menangis keras-keras sehingga kedengaran oleh orang Mesir, dan seisi istana Fir'aun pun mendengar tentang hal itu. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Aku ini Yusuf. Masih hidupkah ayah?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapannya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat. Katanya lagi, "Aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini, dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu, sehingga banyak yang selamat. Jadi, bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, serta memegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan dekat dengan aku. Engkau beserta anak cucumu, kambing domba dan lembumu serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau, sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Kamu dan saudaraku Benyamin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ceritakanlah kepada ayah segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa ayah ke sini." Lalu dipeluknya Benyamin adiknya itu sambil menangis, dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bahu mereka. Sesudah itu,
barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur jika pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan melalui ibadah tukar pelayanan hari ulang tahun Sinode. Saya Pendeta Yuli dari Purworejo, Klasis Purworejo, GKJ Sidorejo. Kami di Purworejo ada 12 gereja. Dan pada pagi hari ini, terutama di bulan Februari ini, kami dari Klasis Purworejo mendapat tempat tukar pelayanan di Jakarta. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tema kita pada pagi hari ini, kasih itu mengampuni. Kalau tiba-tiba ada orang yang sudah merancangkan sebuah hal yang tidak baik, merancangkan sebuah kejahatan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil di dalam kehidupan kita, kira-kira apa yang ada di dalam hati kita? Pernah kecewa? Artinya tidak pernah ya, karena semua diam, puji Tuhan. Pernah sakit hati? Itu pengakuan dan harus diakui. Karena semua orang pernah sakit hati, pernah terluka, mungkin juga ada dendam ketika kita tahu bahwa loh, dia ini orang terdekat loh. Kok tega-tegone gitu. Tega-teganya dia itu menyakiti, bahkan dirancang sedemikian rupa untuk membuat kehidupan kita tidak baik. Kalau basa Sidorejo itu ketika disakiti punya rasa dendam, sakit hati, lalu mereka mengatakan dadiyo godhong aku mau nyuwek. Dadiyo banyu aku mau nyiduk. Tahu artinya? Kalau ada yang menganggap berarti tahu. Dadiyo godhong aku mau nyuwek, dadiyo banyu aku mau nyiduk. Antipati karena dia sudah melakukan kesalahan. Karena mereka sudah melakukan perbuatan jahat kepada kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hampir dapat dipastikan semua orang pernah merasakan sakit hati. Semua orang pernah terluka. Semua orang mungkin pernah mengalami dendam di dalam kehidupan mereka. Karena manusia ini adalah makhluk yang canggih.
dia cerdas. Manusia itu bisa saling mencintai, juga bisa saling membenci. Manusia itu bisa saling merugikan, tetapi juga bisa saling menguntungkan. Manusia itu bisa mengulurkan tangan dan sambil memegang pisau di belakang. Itu gambaran manusia. Pada saat ini, jika dikatakan kasih itu mengampuni, kata-kata ini sangat sederhana. Kasih mengampuni. Tetapi bagaimana ketika kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita? Apakah sesederhana tulisan kasih itu mengampuni? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika datang ke Sidorejo, ada seorang ibu yang datang menemui saya, mengatakan waktu itu masih karya bakti, belum pembimbingan, belum pencalonan, apalagi jadi pendeta. Tiba-tiba mengatakan, apapun yang kamu lakukan di tempat ini, saya tidak senang. Sebagai lulusan teologi, masih belum punya pengalaman yang banyak, mendapatkan perkataan seperti itu, rasanya ya ngelokro. Rasanya, lah terus gimana ya pelayanan selanjutnya kalau apapun yang saya lakukan di situ dia tidak suka. Kasih itu mengampuni. Jadi sangat sederhana, jika di dalam kehidupan kita ini tidak bisa mengampuni, artinya kita belum memiliki kasih. Kejadian 45, Yusuf memberikan teladan yang baik. Bagaimana seharusnya bersikap kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita di dalam melepaskan pengampunan. Meskipun ia mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari kakak-kakaknya, ia tidak mendendam. Bahkan ketika Yusuf mempunyai kesempatan untuk membalasnya, Yusuf tidak mau melakukannya. Yusuf justru memberikan yang terbaik untuk keluarganya pada masa kelaparan yang terjadi pada waktu itu. Mari kita lihat pengampunan yang dilakukan oleh Yusuf pada saudara-saudaranya. Pada ayat 1-4 Yusuf tidak dapat menahan hatinya untuk memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, sehingga disuruhnya orang-orang yang ada bersama-sama mereka ini keluar dari ruangan pertemuan itu. Di sini Yusuf ingin mempunyai privasi dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak ingin orang lain tahu persoalan keluarga yang terjadi pada masa yang sudah lalu. Yusuf menghargai perasaan saudara-saudaranya dan tidak ingin mempermalukan mereka di hadapan orang banyak, orang Mesir serta pegawai-pegawainya. Yusuf mengerti betapa perasaan saudara-saudaranya ini takut karena kesalahan yang sudah dilakukan kepadanya. Oleh karena itu Yusuf tidak ingin menambah beban saudara-saudaranya yang notabene sudah pernah melakukan kejahatan di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, ayat 9-13, Yusuf mengajak ayah dan keluarganya untuk pindah ke Mesir. Yusuf sama sekali tidak mengungkit-ungkit kesalahan kakak-kakaknya di masa lalu, tetapi kini ia justru mau memberi yang terbaik dan kemudahan untuk keluarganya.
Karena masa kelaparan masih akan terjadi 5 tahun lagi. Maka ia meminta seluruh keluarganya untuk pindah ke Mesir agar hidup mereka ini terjamin dan lebih mudah mendapatkan bahan makanan di sana. Yusuf tahu bahwa Yakub ayahnya pasti telah kehilangan kepercayaan terhadap kakak-kakaknya. Oleh karena itu ia meminta mereka untuk menceritakan segala kemuliaan Yusuf di Mesir dan meminta Binyamin, anak yang juga dikasih Yusuf, untuk menjadi saksi. Kemudian yang ketiga, mencium dan memeluk saudara-saudaranya, ayat 14 dan 15. Di sini Yusuf menunjukkan kasihnya kepada saudara-saudaranya tersebut tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan sebuah tindakan. Karena mudah sekali bagi Yusuf, seorang penguasa di Mesir, untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi keluarganya. Tetapi itu tentu tidak mudah. Yusuf melakukan sebuah tindakan mencium orang-orang yang menyakitinya, saudara-saudara yang menyakitinya. Tindakan Yusuf ini membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh dengan tulus mengampuni saudara-saudaranya dan menerima mereka kembali sebagai bagian dari dirinya. Sehingga ia bersedia peduli dan memikirkan kebutuhan saudara-saudaranya. Kemudian ketika Firaun mendengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf itu datang ke Mesir, mereka disambut dengan baik. Bahkan kemudian ia menyuruh Yusuf mengirimkan kereta-kereta untuk menjemput ayahnya dan saudara-saudaranya itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat niat baik Firaun terhadap keluarga Yusuf. Karena Yusuf menyelamatkan Mesir dari kelaparan dan menjadikan Mesir sebagai negara terbesar, sehingga dapat menolong negara-negara lain. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan yang diberikan Yusuf kepada saudara-saudaranya berdampak baik bagi Yakub ayahnya di usia yang sudah lanjut. Dan setelah sekian lama larut dalam kesedihan karena kehilangan anak yang paling dikasihi. Dan ketika Yakub mendengar kabar bahwa Yusuf masih hidup, ayat selanjutnya 27 sampai 28, bangkitlah semangatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dampak pengampunan sangat luar biasa. Baik bagi Yusuf pun bagi saudara-saudara Yusuf. Yusuf menjadi orang yang berhasil di Mesir. Keluarganya tidak mengalami kelaparan. Ayahnya kembali memiliki semangat hidup. Pengampunan berdampak besar untuk menghadirkan pemulihan dan damai sejahtera dalam hati dan kehidupan keluarga mereka. Pengampunan dan melepaskan pengampunan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari pun akan menjadi dampak yang besar. Kita pasti akan merasakan damai di dalam kehidupan kita. Yusuf sanggup mengampuni kejahatan kakak-kakaknya karena ia dapat melihat dengan kacamata iman bahwa semua yang terjadi atas hidupnya adalah rencana besar Allah untuk menyelamatkan keluarga dan bangsanya. Sekalipun prosesnya sangat menyakitkan jika kita lihat dari kaca manusia. Untuk itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini masih ada yang menyimpan pahit hati, ada yang menyimpan dendam, ada yang menyimpan sebuah kekecewaan karena tindakan orang lain, mari belajar dan berproses
melepaskan pengampunan. Karena menyimpan dendam, menyimpan sakit hati tidak ada gunanya. Karena itu adalah sampah di dalam hidup kita. Mari kita lepaskan pengampunan itu. Dan setiap proses dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan yang kita alami ada di dalam rancangan Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada sebuah rancangan yang mungkin saat ini belum kita tahu apa sih maunya Tuhan. Sehingga saya diperhadapkan dengan situasi kondisi yang menyakitkan. Situasi kondisi yang membuat saya masih menyimpan dendam. Karena berbagai jurnal kesehatan mental itu ketika masih ada dendam, masih ada sakit hati, luka di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dengan kacamata iman kita setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu menyakitkan, tapi mari kita percaya bahwa semua ada di dalam rancangan Tuhan. Mari kita terus belajar untuk mengasihi. Mari terus belajar untuk mengampuni orang-orang yang kita rasa itu menyakitkan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan Bapak Ibu dan saya untuk menghidupi kasih itu mengampuni. Tuhan memberkati. Saat teduh untuk kita, dan kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Tebet dengan judul Kasih-Mu Tiada Duanya. Kasih-Mu tiada duanya.
Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghadap Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena merasakan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur diberikan kesehatan. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa membersamai kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami dipertemukan tukar pelayanan ulang tahun sinode. Semua karena rancangan Tuhan bagi kehidupan gereja-gereja kami, GKJ. Sehingga ada kesatuan di dalam sinodal GKJ. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Wilayah Bintaro, kami berdoa untuk Bapak Cornelius Yuel Sangadi, Ibu Rini Rusmin, Bapak Sahid Wahyu Santoso, Saudara David Heral Sinaga, wilayah Ciputat, Bapak Tri Gunawan, Bapak Dwi Budi Nugroho, Ibu Widrati Umi Sumirah, Bapak Parjito, Ibu Saminah, wilayah Cipete, Ibu Astuti Retnowati, Ibu Dami Sumaryanti, Ibu Wiwi Suharjo, Ibu Sri Murnihati Warsono, Bapak Charles Tambunan, untuk wilayah Kebon Baru, Bapak Charles Tambunan, Bapak Heru Prasetyo Sukandar, Pondok Indah, Bapak Safet Suhadi, Ibu Ani Sukartini Bambang, Bapak Kurnadi, Pondok Cabe, Bapak Josuk Saputro, Ibu Sukiswani Sudarsono, Ibu Purwanti Suranto, Pasar Minggu, Bapak Hendra Sianturi, Ibu Ponirah, Anak Elbara Windar Langkahku, Ibu Umi Pratiwi, wilayah Pangkalan Jati, Bapak Agus Risdiatmo, Ibu RK Heni Februarmi, Ibu Kustrini Satmoko, Ibu Suprihatin Sudarmo, Saudara Senia Tomaso. Untuk wilayah Radio Dalam,
Ibu Kustini Bakri, Ibu Mariati Subroto, Saudara Angel Natania, Ibu Lotiati Hardoyo, Ibu Liliwati Sutar, Ibu Yeni Trihastuti, Bapak Aris Samanto, untuk wilayah Tebet, Bapak Imam Muhadi. Bapak, kami percaya bahwa karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit di dalam tubuh mereka, mari Tuhan Kau tolong melalui perawatan para medis, melalui setiap usaha yang mereka lakukan, biarlah mujizat Tuhan terjadi atas saudara-saudara kami, dan pemulihan demi pemulihan dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bapak Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk kegiatan Komisi Panitia Lingkup GKJ Nehemia. Bila setiap kegiatan yang sudah dirancangkan ya Tuhan dapat berjalan dengan baik, mendatangkan berkat baik bagi GKJ Nehemia pun yang dilayani. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Kami juga berdoa untuk tim pengembangan sarana pelayanan. Tuhan memberkati setiap sarana yang diperlukan untuk melakukan pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami yakin ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim pemanggilan pendeta. Tuhan memberkati tim ini dapat bekerja dengan maksimal. Tuhan memberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas panggilannya dengan baik, sehingga dapat mempersiapkan calon-calon pendeta. Terlebih ya Tuhan, di dalam masa penjaringan ini biarlah dapat berjalan dengan baik. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menuntun kami semua jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk panitia Paskah tahun 2025 ini. Tuhan senantiasa memakainya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan bukan untuk kesombongan, bukan untuk keponggahan ya Tuhan, tetapi sungguh-sungguh apa yang dikerjakan oleh panitia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami semua dikuatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan melalui pelayanan, melalui ibadah-ibadah Paskah, kegiatan-kegiatan Paskah yang akan dilaksanakan di gereja-Mu ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini undur dari iman. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka satu persatu. Kami percaya bahwa saudara-saudara kami mempunyai kerinduan untuk terus dekat kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka ya Tuhan. Kuatkanlah saudara-saudara kami dengan berbagai dalih yang ada ya Tuhan, persoalan-persoalan yang ada justru membawa mereka semakin dekat dan semakin diteguhkan iman mereka. Mari Tuhan, panggillah mereka kembali sehingga dapat bersekutu bersama di gereja-Mu ini. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menantikan teman hidup. Kiranya Tuhan senantiasa meneguhkan iman mereka sehingga menerima teman hidup yang sepadan. Mereka saling melengkapi satu dengan yang lain, terlebih ya Tuhan, menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu dan melayani Engkau bersama-sama di gereja ini. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah pekerjaan yang telah Engkau sediakan bagi mereka sesuai dengan karunia yang Engkau berikan juga kepada mereka. Dengan pekerjaan itu mereka dapat memuliakan nama Tuhan.
Kami juga teringat akan anak-anak kami yang masih dalam tahap tumbuh kembang mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dapat bertumbuh berkembang dengan maksimal, dan mampukanlah kami ya Tuhan sebagai orang tua untuk senantiasa mendampingi anak-anak kami di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kami juga teringat anak-anak kami yang masih di dalam studi mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami percaya ilmu yang mereka dapatkan pada akhirnya nanti pun untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan anak-anak kami. Pada saat ini kami juga mendoakan Ibu Maria Francisca yang masih di dalam kedukaan karena keluarganya Engkau panggil kembali ke pangkuan-Mu. Tuhan, Engkaulah penghiburan sejati bagi kami semua. Untuk itu Tuhan, kami juga percaya Engkau akan senantiasa memberikan penghiburan kepada Ibu Francisca. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Kami selalu dikuatkan dengan peristiwa-peristiwa yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Silahkan ya Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan kami masing-masing saat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mencurahkan kasih setia Tuhan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai gumul juang kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap doa-doa dan harapan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh gumul juang kami, pengharapan kami ke dalam kuasa-Mu. Jika ada dosa dan kesalahan yang masih terselip di dalam pikiran, perasaan, hati, tutur kata kami pada saat ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Dan biarlah setiap doa-doa yang sesuai dengan apa yang telah Engkau rancangkan kepada setiap kami, biarlah Engkau genapi. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama dengan mengingat sabda Tuhan dalam Mazmur 107 ayat yang ke-21 sampai dengan 22 demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Persembahan syukur dikumpulkan diiringi nyanyian dari kasih-Nya seperti sungai. Seperti
Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita ini pada Tuhan dalam doa syukur dan doa Bapa kami. Ya Bapa, kami bersyukur padamu dalam ibadah okumenis hari ini. Kami dapat memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Bapa berkenan menerima persembahan kami ini. Mampukan kami untuk juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan sejati bagimu. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami dan gereja kami dalam mengelola berkat-berkat-Mu, sehingga juga kami bisa menjadi sumber berkat bagi sesama kami. Kami akhiri doa kami ini dengan mengucapkan secara bersama-sama doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Walau perbuatan kami baik, tanpa kasih semuanya itu menjadi hampa. Walau semua bahasa kami pahami, tanpa kasih hati kami terkunci. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu ya Bapa, dan kami siap mengasihi dengan mengampuni, dengan menyanyikan bahasa kasih, dan setelah perutusan dan berkat, kita kembali menyanyikan bahasa kasih. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah mengampuni sesama yang mendukakan hati kita sebagai wujud kasih dalam hidup sehari-hari.
mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia dan selama-lamanya. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, umat dipersilahkan untuk duduk berdoa pribadi. Kasih bukan sekedar memberi yang terbaik, namun juga sebuah tindakan dan hati yang mau mengampuni orang yang mendukakan hati kita. Amin.